Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi ini kita akan memulai pembelajaran online kita, yaitu kita akan membahas bab ketiga, yaitu relasi dan fungsi. Sebelum kita membahas materi ini, marilah kita buka pembelajaran pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran relasi dan fungsi ini, maka materi dasar yang harus kamu miliki adalah tentang himpunan. Materi himpunan ini adalah kalian pelajari di kelas 7. Jadi silakan dibuka lagi materi kelas 7. Baiklah, kita masuk ke relasi, memahami relasi. Relasi itu adalah hubungan. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu hubungan yang memasangkan atau mengawankan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu relasi. Yang pertama adalah himpunan yang pertama. Misalnya kalau himpunan pertama itu A, berarti disebut himpunan A, ya, yang disebut dengan domain atau daerah asal. Kemudian yang kedua adalah himpunan yang kedua, misalnya himpunan B, disebut sebagai kodomain atau daerah kawan. Kemudian yang berikutnya adalah aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke himpunan B, disebut relasi. Kemudian himpunan bagian dari B yang anggotanya dipasangkan dengan himpunan A atau yang ditunjuk oleh himpunan A, maka disebut dengan ring atau daerah hasil. Ini ada beberapa contoh hubungan himpunan A dengan himpunan B yang merupakan suatu relasi. Kemudian contoh-contoh yang lain silakan untuk dibuka di buku paketnya dan silakan untuk dipelajari. Yang pertama misalnya A adalah himpunan pensil, pulpen, penghapus, dan kuas. Kemudian B, himpunan menulis, melukis, mengecat. Berarti anggota himpunan A dihubungkan dengan anggota B, maka relasi yang bisa dibuat adalah salah satunya adalah alat untuk. Jadi misalnya pensil alat untuk menulis, pulpen alat untuk menulis, kuas alat untuk melukis, kuas alat untuk mengecat, dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua. Jika P-nya adalah 2, 3, 4, 5, kemudian Q 1, 3, 4, 6, 10, maka relasi yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan P dengan Q ini antara lain bisa juga faktor dari, yaitu 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 2 faktor dari 10, 3 faktor dari 3. 3 faktor dari 6, 4 faktor dari 4, 5 faktor dari 10. Kalau kita menulis dengan cara seperti ini, kelihatannya kan terlalu banyak dan mungkin juga rumit. Jadi nanti kita akan membahas tentang cara menyajikan relasi. Selain relasi faktor dari, kamu bisa juga mencoba menggunakan kurang dari. Jadi silahkan dicoba ini anggota P kurang dari I. Apa saja silahkan dipelajari atau dicari. Kemudian bisa juga ini adalah lebih dari, satu lebihnya dari, dan lain-lain. Jadi kalian apa yang kalimat yang bisa menghubungkan himpunan P ke himpunan I. Di awal tadi kita sudah membahas tentang relasinya, kemudian kita menyatakannya dengan kata-kata seperti itu kelihatannya begitu rumit dan banyak sekali, sehingga di sini kita akan membahas tentang cara penyajian relasi. Kita akan membahas penyajian relasi ada 3 cara. Yang pertama adalah diagram panah, yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan, kemudian yang ketiga menggunakan diagram kartesius. Contoh, dari hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8 diperoleh tabel sebagai berikut. Abdul menyukai pelajaran matematika IPA.
kemudian Budi suka IPA, IPS, dan kesenian, Chandra olahraga keterampilan, Dini kesenian bahasa Inggris, kemudian Elok matematika, IPA, keterampilan. Sebelum kita menggunakan cara penyajian relasi, maka kita cari dulu himpunannya masing-masing. Ingat, dalam penulisan himpunan tidak boleh ada anggota yang ditulis 2 kali. Jadi di sini kalau misalnya domainnya atau himpunan pertamanya kita pakai simbol A, ingat pada himpunan simbolnya pakai huruf besar. Domainnya adalah A, berarti nama siswanya yaitu Abdul, Budi, Chandra, Dini, kemudian Elok. Kemudian kodomainnya adalah B, yaitu bukunya, yaitu pelajarannya yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, olahraga, kemudian keterampilan. Kemudian relasinya, hubungannya tadi apa? Hubungannya tadi adalah pelajaran yang disukai. Untuk menyatakan ke dalam diagram panah, maka di sini adalah di himpunan pertama atau domain dan himpunan kedua diletakkan di dalam diagram di dalam kurva tertutup. Jadi di sini himpunan A, Abdul, Budi, Chandra, Dini, kemudian Elok. Kemudian pelajarannya matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, olahraga. Kemudian direlasikan A ke B, hubungannya adalah pelajaran yang disukai. Kemudian kita tinggal menghubungkan dengan anak panah. Abdul suka dengan pelajaran matematika. Abdul suka dengan pelajaran IPA. Kemudian Budi suka dengan pelajaran IPA. Kemudian Budi suka dengan IPS. Kemudian Budi suka dengan pelajaran kesenian. Chandra suka dengan pelajaran keterampilan. Chandra suka dengan pelajaran olahraga. Dini suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Dini suka pelajaran kesenian. Kemudian Elok suka dengan pelajaran matematika. Elok suka dengan pelajaran IPA. Kemudian Elok suka dengan pelajaran keterampilan. Jadi penyajian seperti ini kan lebih mudah daripada tadi ketika kita menggunakan kata-kata. Jadi ini lebih simpel. Kita lanjutkan. Bagaimana jika relasi tadi dinyatakan dalam diagram Kartesius? Kalian kemarin sudah membahas tentang diagram Kartesius, bagaimana cara membuat diagram Kartesius. Di sini daerah himpunan domainnya ada di sumbu mendatar, kemudian kodomainnya adalah di sumbu vertikalnya. Jadi di sini Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok. Kemudian di vertikalnya matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, olahraga. Kemudian kita hubungkan Abdul suka pelajaran apa? Matematika dan IPA. Berarti dari Abdul kemudian matematika bertemu di titik ini kita beri noktah. Jadi pertemuan antara mata pelajaran kemudian dengan namanya diberi noktah. Berarti di sini Abdul juga matematika dan IPA. Budi juga IPA dan IPS kemudian kesenian. Kemudian Chandra suka dengan pelajaran keterampilan olahraga. Dini suka dengan bahasa Inggris kesenian. Kemudian Elok suka matematika, IPA, dan keterampilan. Terus bagaimana jika relasi tadi dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan? Ingat, dalam penulisan pasangan, dalam penulisan himpunan harus ada kurung kurawalnya. Jadi ini diawali dengan kurung kurawal, ditutup dengan kurung kurawal. Kemudian pasangannya, jadi yang domain di depan, kemudian kodomainnya ada di belakang. Ini adalah daerah ringnya karena sudah ditunjuk. Berarti Abdul suka matematika, Abdul suka dengan IPA, Budi suka dengan IPA, Budi, IPS, Budi, kesenian, kemudian Chandra, keterampilan, kemudian Chandra, olahraga, kemudian Dini, bahasa Inggris, Dini, kesenian, Elok matematika, Elok IPA, Elok keterampilan. Di sini kita akan membahas contoh ini relasi atau bukan relasi. Kamu bisa buka
buku paketnya halaman 78 kalau misalnya melihat di sini kurang jelas. Kamu perhatikan contoh 1, daerah domainnya ini selalu menunjuk ke daerah domain. Jadi ada 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A, kemudian 4 ke A. Maka ini contoh dari relasi. Kemudian jika dinyatakan pasangan berurutan, domainnya 1, A, 2, A, 3, A, 4, A. Kemudian contoh kedua kamu perhatikan. Tidak semua anggota domain ini mempunyai pasangan di daerah kodomainnya. Jadi ini juga contoh dari relasi. Nomor 3 juga contoh dari relasi. Jadi berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa apakah daerah kodomain juga ditunjuk oleh daerah domain? Tidak. Berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwa suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka tidak semua anggota A wajib memiliki pasangan di anggota B. Demikian juga setiap anggota B juga tidak wajib ditunjuk oleh anggota A. Kemudian yang berikutnya, perhatikan ini. Kalau misalnya dinyatakan dalam pasangan berurutan ini 1, A, 2, A, 3, A, 4, A ini adalah relasi. Tetapi yang ini 1, A, kemudian 2, A. Kenapa bukan relasi? Kamu perhatikan. Di sini 1, A itu adalah anggota domain. Kalau ini 2, 2 anggota domain. Kemudian belakangnya juga anggota domain. Berarti domain dipasangkan dengan domainnya. Jadi ngambil di sini sama-sama di domain. Padahal syarat relasi yaitu dipasangkan dari domain ke kodomain. Berarti ini bukan relasi. Kemudian yang berikutnya. Nomor 2, 5, A. Kenapa ini bukan relasi? Apakah angka 5 ini ada di kodomain? Sorry, apakah angka 5 ini ada di domain? Tidak ada. Berarti 5, A bukan relasi. Kemudian nomor 3, 1, 2, 2, 3, 4, Lalu dilihat dari sini bukan termasuk relasi karena pada daerah domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Kodomainnya adalah A, B, C. Saya kira kalian bisa memberi alasan kenapa ini merupakan bukan relasi. Untuk lebih memahami suatu relasi itu, silakan perhatikan pertanyaan berikut. Apakah anggota himpunan A selalu dipasangkan dengan anggota himpunan B pada suatu relasi? Kemudian yang B, perhatikan contoh relasi nomor 8. Mengapa nomor 8 termasuk contoh relasi? Jelaskan. Kemudian perhatikan contoh yang bukan relasi. Mengapa semua contoh tersebut bukan relasi? Silakan dicari alasannya. Kemudian dari situ kalian bisa menyimpulkan bagaimana syarat suatu hubungan dikatakan relasi. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca di buku paketnya. Dan silakan materi ini dicatat di buku catatan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran pagi ini dan silakan kerjakan tugas di link di bawah ini. Saya kira saya tuliskan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.